Oke guys, di video terakhir ini saya tampilkan kuis yang harus kalian kerjakan. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa ketika kalian melamar pekerjaan menjadi seorang Java developer, maka kalian akan dites logic dulu. Karena logic sangat fundamental. Nah, di samping logic kalian juga akan dites SQL. Nah, saya akan upload training untuk SQL ini di hari ke-7 atau ke-8. Jadi mau tidak mau kalian akan menghadapi tes logic dulu. Nah, nggak usah khawatir karena ada beberapa materi yang saya delivery ini adalah merupakan soal-soal tes juga ya. Oke, soal yang pertama, kamu bikin program gunting batu kertas. Jadi kamu bikin melawan komputer. Nah, input angka yang mewakili permainan ya, satu untuk gunting, dua untuk batu, dan tiga untuk kertas. Nah, komputer akan mengenerate random bilangan dengan skala rank 1 sampai 3. Lalu ntar bandingkan hasil inputan user dengan komputer. Nah, ini contohnya. Jadi ntar display output, pilih satu gunting, dua batu, tiga kertas. Nah, user misalnya pilih satu, lalu komputer pilih tiga. Ini hasil generate random mat random ya. Dan lalu kamu bandingkan, kalau misalnya gunting melawan kertas itu pasti menang gunting, maka akan muncul output kamu menang. Nah, begitu juga kalau misalnya kamu pilih dua lalu tekan enter, komputer pilih satu, maka kamu menang. Oke. Soal yang kedua adalah simulasi mesin ATM yang memiliki uang pecahan Rp20, Rp10, dan Rp50. Nah, jika user input sejumlah angka, maka keluarkan uang sesuai pecahan yang dimiliki ATM. Nah, tipsnya itu gunakan pembagian dan modulus ya. Nah, jadi ini contohnya uang yang diambil 75, enter, maka muncul pecahannya. Oke, lalu berikutnya ke soal sum digit. Nah, di mana user akan enter 4 digit bilangan, misalnya 3, 4, 5, 6, lalu tekan enter, maka sum digitnya 18. 18 diperoleh dari 3 plus 4 plus 5 plus 6. Untuk soal yang keempat, hampir sama dengan nomor 3 ya. Nah, hanya saja outputnya adalah reverse. Nah, tipsnya gunakan pembagian dan modulus. Taruhlah misalnya user enter 4 digit bilangan 1 2 3 4. Nah, ketika di reverse 4 3 2 1. Oke, seperti itu. Kemudian untuk nomor 5 ini saya ambil dari soal codility ya. Codility itu adalah set seperti HackerRank. Nah, soalnya adalah seekor katak ingin menyeberang jalan dari posisi X sama dengan 10 ke posisi Y sama dengan 85. Nah, untuk satu kali lompatan, katak bisa menempuh jarak 30 atau diwakili dengan K sama dengan 30. Nah, hitung berapa jumlah lompatan yang dibutuhkan oleh katak untuk mencapai posisi 85. Nah, ini ketentuan kondisinya ya, X plus K lebih besar atau sama dengan Y. Jadi ada kemungkinan si katak ini mencapai jarak 85 atau lebih besar. Kalau misalnya masih kurang dari Y, belum disebut si katak belum bisa disebut menyelesaikan perjalanan. Nah, untuk posisi X dan Y itu kalian harus tentukan, misalnya X yang ini adalah titik awal lompat. Nah, ntar kalian beri inputan untuk posisi X, lalu untuk posisi Y jarak yang akan ditempuhnya, tekan enter, lalu setelah itu berapa jarak tempuh untuk satu kali lompatan. Oke. Nah, lalu kalian melakukan perhitungan. Nah, ini contohnya kalau misalnya pada saat si katak X sama dengan 10, maka lompatan pertama posisinya itu adalah 10 ditambah 30 sama dengan 40. Di sini dia mencapai 40. Nah, lompatan kedua 10 tambah 30 tambah 30, 70. Dan lompatan ketiga dia mencapai 100. Jadi melebihi 85. Baru dia si katak bisa menyelesaikan lompatannya. Oke, gunakan pembagian dan modulus ya. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu tagihan listrik progresif. Tagihan listrik progresif itu adalah penjumlahan listrik dari KWH minimal ke KWH yang dikonsumsi. Nah, contoh jika KWH 1500, maka perhitungannya itu adalah dimulai dari KWH kurang dari 500, baru melompat ke KWH antara 501 sama 2000, karena 1500 itu ada di antara 501 sampai 2000. Nah, baru dikalikan dengan jumlah
per KWH-nya. Nah, ini kalian coba analisa perhitungannya. Nah, ini saya memberikan contoh ya untuk soalnya. Misalnya user enter KWH 1.500, maka total payment yang harus dibayar 162.500. Nah, kalau 2.500, 337.500. Nah, kalau misalnya 4.500, 837.500. Silahkan kalian analisa logiknya ya. Dan dari 6 soal ini ada 3 yang suka dijadikan soal tes ya oleh perusahaan-perusahaan. Dan kamu juga bisa dapatkan atau dapatkan slide-nya itu di GitHub saya di JBootcamp ID ya. Nah, di sini kalian pilih branch quiz ya. Nah, di sini ada berupa PDF yang akan kita update seiring dengan day-nya ya. Oke guys, sekian dari JBootcamp dan berikutnya kita akan masuk ke day 2. Stay tune.